Disney Hotstar sekarang ada film Indonesia baru ya. Menariknya adalah ini film dari Anggi Umbara yang waktu itu kita tonton pertama kali di Disney Hotstar tuh ini, Sabar Ini Ujian. Ya. Tapi entah kenapa setelah itu grafiknya jadi gini nih, Sabar Ini Ujian terus. Ya kita harus sabar. Ya benar-benar sabar ya. Kalau nggak salah Indra beberapa minggu lalu nge-review filmnya Anggi Umbara juga. Oh iya iya. Itu ya, yang mainnya si Rizky Nazar sama si Siva Haju tuh ya. Begini ya. Terus sekarang ada lagi, judul yang terbaru adalah Devil on Top. begini nih. Harusnya gini kan on top. Iya, harusnya on top. Ini enggak nih, gini nih muter lagi. Menarik karena ada Cinta Laura di situ ya. Oh ya. Terus ada Angga Yunanda yang lagi naik daun lah. Siapa yang nggak kenal Angga Yunanda ya semenjak 2 Garis Biru gitu. Maksudnya kan dia benar-benar on top gitu ya. Terus sekarang ada setannya nih, ada devil nih. Jadi dia nggak on top lagi. Kita terakhir nonton Cinta Laura itu film hantu juga, Mati Anak kalau nggak salah. Bagus ya, Iya. lumayan ya. Itu lumayan loh, cerita tentang bos yang killer gitu ya. Dan karyawan yang berusaha untuk menggulingkan si bos ini, gitu sih. Contoh paling gampang ini lah, Horrible Bosses lah ya. Itu kocak banget ya, itu ceritanya karyawannya beda-beda perusahaan gitu, tapi bosnya sama-sama bangsat gitu. Dan mereka berencana untuk ngebunuh si bosnya itu gitu. Tapi ya, seperti film Indonesia pada umumnya, tiba-tiba Yunanda jatuh cinta. Nah ya itu sih, kenapa sih harus itu? Kenapa nggak beneran menggulingkan si bosnya ya? Adalah yang pasti disuka. Adalah. Apa itu? Cinta Laura cantik banget. Iya, ya. Parah Itu mah sih. tidak bisa diragukan lah ya. Iya, dia tuh makin kesini makin gimana gitu. Makin jadi gitu. Iya, jadi apa nih? Jadi devil. Enggak, cakep banget, enak banget dilihat gitu. Iya, iya, iya. Make upnya, cara pakaiannya, enak sih. Enak. Untuk beberapa part enak tuh, sampai nanti ada suatu, nanti itu nanti. satu momen jadi nggak enak nih. Iya sih, cuman tapi itulah yang aku suka sih. Dan ada adegan cumbu-cumbuan. Wah, Itu yang kamu suka? Dia, iya. Itu satu-satunya hal yang aku cukup kaget, mencengangkan iya sih, gitu iya ya. sih. Dan unpredictable gitu ya. Anggi Umbara itu punya ciri khas lah di tiap film gitu ya. Dari segi visual biasanya gitu ya. Tapi aku pas nonton ini tuh kayak bukan Anggi Umbara aja nih mah yang direct gitu. Iya, Walaupun namanya dia gitu ya. Iya. Ini tuh kayak siapa gitu, kayak asisten ke 10-nya dia gitu yang nge-direct gitu, nggak ngerti. Kalau nggak salah yang film terakhir kemarin yang di review Indra yang Till Death Do Us Part itu masih ada lah katanya style-stylenya Anggi Umbara ya. Dari segi visual gitu ya, masih ada flare kayak gitu-gitu Iya, gitu ya. warna-warnanya ya. Warna-warnanya gitu. Jadi setidaknya tahu gitu. Tapi kalau si Indra nonton ini aku yakin dia bingung ini film siapa gitu. Iya sih. Asli. Ada gambar banyak nggak fokus coba di sini. Iya, masa fokusnya ke belakang? Coba lu gimana coba itu ya. Ini kalau Rasid yang review dia pasti udah malas nontonnya sampai beres. Iya pasti. Kalau Rasid pasti udah fokus nomor 1. Gambarnya nggak fokus cuy. Iya. Kan di awal ini kan diceritain tuh kalau Cinta Laura tuh ditakutin banget. Yes. Kan pas mulainya gila ya. Kayak wah orang lari-lari sampai jatuh-jatuh gitu kan. Kelihatan lah secara visual tuh gitu ya. Pokoknya ngeri banget. Cinta Laura juga jalannya kan Bos dari killer. bawah. Dari bawah di shootnya gitu kan. Terus gimana kopi aman, terus sandwich aman, gini. Iya, Mbak Sandra. Tapi ke belakangnya kayak biasa aja. Tambah lagi karakter-karakter temennya Angga. Di sini kan mereka berempat. Nggak ada maksudnya. Mereka tuh dibikin beda-beda tapi nggak ada nilainya gitu kalau menurut aku. Biasanya kan kalau yang pakai jas misalnya digila-gilain cewek gitu misalnya, atau kayak si Joshua nyentrik mungkin dia mengeluarkan ide-ide di sini, tapi ini nggak ada karakternya gitu loh. Kalau emang inspirasinya Horrible Bosses, lihat aja ya udah mereka aja gimana caranya buat ngegulingkan si bosnya gitu. Harapan aku itu sih. Jadi bosnya diliatin killer tuh mutlak aja gitu, terus-terusan gitu, emang bangsat bos ini tuh gitu, bukan cuma di kantor tapi di kehidupan aslinya juga bangsat gitu ya. Maksudnya itu hal yang bagus gitu karena lu fokus gitu. Kalau di sini tuh ya udah lu pengen ngeliatin bos killernya nggak dapet, akhirnya romansanya juga setengah-setengah kayak gitu. Setting tempatnya. Waduh. Udahlah. Itu. Ya saya nggak habis pikir ini yang hire art directornya ini mungkin ini kali ya asisten ke-11 nya Anggi Umbara. Oh tadi ke-10 yang ke-11? Ya, yang ke-10 yang syuting, yang ke-11 nya yang ngurusin tempat kali ya. Jadi ada adegan rumah sakit yang di sini tuh cuma di lorong. Terus ada tempelan dokter siapa penyakit dalam gitu. Terus kayak ya udah di lorong aja, anaknya nggak kelihatan diperiksa. Terus nggak ada rumah sakit ya. Ada dokter lewat satu, iya.
Oh, buat ada. kelihatan kayak di rumah sakit. Oke, iya. Pas adegan interview yang terakhir itu, Iya, iya. itu Anjir. ya ampun, itu tulisan resepsionisnya kayak baru di print, terus ditempel di meja gitu, kayak Terus interview ceritanya, Nah. masuk ke ruang interview, anjir. ruangannya kayak kamar mandi di mall, pintunya. Pintunya bolong guys, anjir. Iya, bawahnya. Iya, anjir ini interview di mana ini, di toilet? Iya, terus perintilan kayak di daycare gitu loh, Iya. yang pernak-pernik gitu. Iya, ada manik-manik. Itu aku bingung, mereka tuh ngelamar kemana? Ke Iya. Kidiland kayaknya ngelamarnya. Ini tuh settingannya, aku yakin emang cuma di situ aja, di kantornya MD. Gue yakin. Iya, iya, kayaknya sih gitu. Udah di kantornya MD, terus pas mereka lagi ngumpul makan di kantinnya MD gitu ya, setting mereka makan di luar di parkirannya MD gitu ya. Bisa jadi. Setting mereka interview sama bos yang baru di ruang OBMD gitu ya kayaknya. Nggak ngerti kenapa. Alasan mereka marah banget puncaknya mungkin kan emang udah dijahatin mulu sama bosnya kan, tapi puncaknya tuh ketika temennya dipecat. Iya, temennya yang kita sama sekali nggak kenal. Iya, temennya yang kayak bukan temennya karena nggak muncul dari awal, tiba-tiba di tengah ada. Terus dia bilang dia pacaran sama teman kantornya. Terus tiba-tiba ketemu kondom. Terus dipecat. Dan sebenarnya kalau pikir-pikir ya logis aja dia dipecat. Ngapain lu berhubungan seks sama temen kantor lu gitu di kantor gitu. Hal itu tuh menjadikan si Cinta Laura jadi bos killer itu kataku nggak masuk gitu maksudnya. Emang Oke, salah. emang diliatin dia tegas ya dari Iya. awal. Ya itu mah wajar lah bos gitu. Kalau bos killer tuh ya diliatin aja sama sikap-sikapnya yang benar-benar absurd. Ya contohnya itu balik lagi Horrible Bosses gitu ya. Iya. Kan kelewatan gitu bos yang di Horrible Bosses itu Iya. gitu. Yang kayak nggak masuk akal gitu. Kayak nggak masuk akal gitu, kayak ada si Jason Bateman yang dia apa namanya kerja dari pagi sampai sore terus-terusan gitu, terus pas tiba-tiba pengumuman ya sekarang saya akan menunjuk orang yang akan menjadi direktur adalah saya. Itu kan bangsat maksudnya. Dari situ tuh kamu kayak mikir anjing nih orang gitu pengen gue bunuh gitu. Terus ekstrasnya sih itu Wah, ya iya, ampun iya. mengganggu banget asli. Iya, aku yakin itu ini sih karyawan MD. Iya sih, cuman ya ampun kayak maksa banget. Iya, iya. Yang waktu mereka mau pecat teman-temannya Angga, yang ada dua itu loh di samping Roy Martin, kayak apa sih itu? Iya, asli deh. Kayak nonton film pendek buatan dulu pas kuliah. Iya, yang aduh gitu. Terus pas yang waktu Cinta Laura Ayo ngangguk-ngangguk. beres-beres, Ayo ngangguk-ngangguk. Angga beres-beres, dipecat juga kan ada kayak Di terus background ada ekstras gitu ya, yang kayak iya, bingung ngobrol. Iya, gitu-gitu. Terus inilah yang waktu diumumin siapa kepala Iya, ini. iya, iya. Direktur kreatif yang baru. Iya. Anjir. Terus yang ini paling depan kayak nonton konser. Ada 3 orang di depan berdiri banget. Berdiri, yang lain duduk di belakang. Itu paling depan berdiri. Bangsat, orang nonton punggung apa. Iya, makanya. Dan jangan lupakan juga film ini berisi dengan jokes-jokes yang Oh my aduhai. god. Aku nggak bisa sih. Sumpah aku nggak sanggup. Gua kan anaknya setia, si Joshua bilang gitu ya. Terus dibalasnya apa? Setiap Setiap tikungan ada. Wow. Wow banget itu. Saya langsung mind blown. Wow. Jadi setia adalah setiap tikungan ada. Wow, hal baru. Saya menemukan hal baru. Wow. Itu apa sih? Aduh, Terus guys. ini dong. Kayak hidup di zaman batu. Asli nonton ini. Terus Roy Martin dong. Iya. Aku mau nyekek ular dulu. Oh shit man. Itu apa sih? Iya, maksudnya apa? Nyekek ular. Ini ke toilet. Jokes yang hanya bisa dipahami oleh Roy Martin dan generasinya kayaknya ya. Please. Bener-bener hebat ini. Masuk ke rumah Sarah alias rumah Cinta Laura gitu Tidak untuk mendapatkan apa-apa iya, juga. untuk mencari informasi itu benar-benar sebuah adegan-adegan buang-buang waktu. Iya. Ya, tahu nggak sih mereka itu mengintai dulu rumah Sarah sebelum sebelum mereka masuk ke situ. Jadi ini rumahnya Sarah nih, Cinta Laura gitu ya. Ini pagernya nih ceritanya. Ini pagar gitu ya. Nah mereka tuh bawa mobil, nah ngintain tuh di sini nih, di Depan pagar. depan pagarnya nih. Terus datang Roy Martin ceritanya mau Di depannya loh. ngejemput Cinta Laura di sini nih, di depannya banget anjing. Terus mereka adegannya gini, oh terus kelihatan padahal di sini nih di depan pagar. Nyalain lampu lah. Ya, nyalain lampu dan berempat gitu mereka di mobil. Bangsa sekali itu anjir. Terus mereka, wah Sarah udah keluar. Mari kita masuk. Pakai ini. Yang cerita Oh, iya. kumpul kayak maling. Iya. Tapi nggak Dipakai cuma sampai sini nih. Mau apa sih lu? Maksudnya Apa anjir. aja?
Angga Yunanda malah nggak Nggak make. make, dipegang-pegang doang. Mungkin dia mikir ini bego ya sebenarnya nulisnya apaan sih, ngapain gua make. Jadi kayaknya pas syuting dia udah gua nggak akan pakai gitu. Pinter-pinter. Di sini kan disinggung kalau si Bimo itu punya penyakit ya, Williams syndrome. Cobalah digali dulu. Jangan main asal bilang Williams syndrome dulu. Emang kenapa sih Williams syndrome? Aku juga nggak tahu. Secara look aja udah ada kriterianya gitu. Gitu aja sih. Kalau ini si Bimo seperti anak pada umumnya ya. Iya, biasa aja. Biasa. Jangan lupakan wardrobe dan make up ya. Nah, Waduh, itu. Balik lagi ya tadi, kayak yang di awal aku suka. Cinta Laura cantik. Cantik banget. Bener. Asli. Tapi ada momen yang aku nggak habis pikir ini. Ah, aku juga nggak habis pikir sih. Ini nggak ada make upnya deh kayaknya. Momennya hot padahal setelah itu ya. Iya. Tapi momen sebelum itu tuh bikin kita kayak Salfok. why gitu. Ceritanya Cinta Laura lagi down banget gitu sampai nangis kan. Iya. Dan Angga di situ menenangkan gitu Yes. sebelum dia mencium Cinta Laura. Cuman make upnya itu luntur guys. Luntur guys. Gini loh, lunturnya bukan yang gimana ya. Iya. Jadi ini bedak nih misalnya. Terus dia nangis dong. Set, sampai sini nih air matanya berhenti. Iya, jadi Ya kayak udah, jadi di sininya tuh ada garisnya gitu. iya, ada garis. Terus berhenti di sini jadi kayak iler. Kasian banget sih Iya, itu, asli. sumpah kenapa sih nggak di-cut terus Dan itu tuh close up. dan itu close up. Iya, close up. Dan aku pikir tuh cuman pas shot ke dia doang gitu ya. Mungkin Yes. aku berpikir oh mungkin nanti disadari sama sutradaranya Iya, gitu ya, atau orang di belakang di-cut. kamera diganti atau di-cut atau nanti dibenerin dibenerin dulu lah ya. dulu baru balik lagi. Jadi dianggap aja itu kayak inilah ya, hilaf gitu ya. Enggak ini mah. Lanjut, Lanjut. Lanjut. Kasihan Cinta Laura. Sampai ciuman lanjut dengan make up begitu. Iya. Ini Angga profesional. Kameranya nggak dikasih LCD guys, jadi mungkin pakai LCD kamera aja kecil. Oh iya, mungkin ya. Oke, ini aman lanjut. Sedih banget sih itu. Ya. Dan itu nggak sekali ya. Iya. Di selanjutnya ada lagi walaupun nggak begitu parah tapi Iya, kelihatan tetap iya. gitu. FTV lebih bagus asli, lebih niat Lebih kayaknya. niat ya. Asli lebih niat lah. Walaupun shotnya gitu-gitu doang gitu ya. Di Ini sini menang di ya bayar pemain pemainnya, udah. ya. Sisanya dibayar es jus kali ya atau apa gitu ya. Biar kerja gitu ya. Sayang banget. Iya, kan terakhir akhirnya ketahuan kalau Roy Martin ini sering itu. memeras si Cinta Laura gitu ya. Heeh. Karena dia kakeknya Bimo. Iya, terus akhirnya si Roy Martin diperas balik sama mantan karyawannya gitu ya. Udah gitu ya, dia sebagai bos perusahaan itu kayak nggak ada perlawanan gitu Iya. ya. Kayak diancam gitu tuh, ya udah. Ini Ya udah. syarat-syaratnya. Iya. Oh oke, saya Oke. salah. Iya, saya salah. Bikin video sekarang. Iya. Ayo. Lu pikir TikTok apa gampang? Minta maaf sama besar ya. Iya, maksudnya dia itu bos cuy. Iya. Maksudnya bos sebuah perusahaan yang mungkin punya lawyer lebih banyak dari lawyer yang dibawa mantan karyawannya gitu ya. Nah itu dia. Apalagi kan dibahas berapa kali kayak dibilang gini. Oh, di sini tuh gajinya enak, Nah, ininya ini, gitu. ini. Jadi pasti Berarti lah kan bosnya makmur lebih, gitu ya. Iya, makanya jadi kayak apa sih gitu diakhiri dengan hal-hal yang kayak terlalu ngawang-ngawang aja gitu. Iya. Terus ada 2 bulan kemudian yang nggak tahu 2 bulan kemudian gimana ceritanya. Tiba-tiba mereka udah punya kantor sendiri. Wih, Iya, gila. gila. Angga langsung kamu jadi direktur anjay. Terserah mau gaji kita berapa. Iya. Wow. Wah, hidup dalam dunia mimpi itu memang menyenangkan guys, serius. Makanya ada film kayak gini gitu ya. Iya. Buat ngajak lu mimpi tapi jangan lupa bangun. Kalau ngomongin adegan memorable ya udah nggak ada, cuman itu doang. Cuman aku udah, itu sih. udah nggak ada memorable. lagi ya. Kaget aku, Iya. lama soalnya. Bahkan Dewi Persik sama suaminya itu cuma sebentar ya. Itu suami istri padahal. Suami istri sebentar. Ini mah, wih, Oh, gila. lumayan Di lama. situ adegan memorable dan mengerikan sih emang gitu karena ngeliat make upnya Cinta Laura luntur tapi ada ciuman jadi kayak mixed feeling aja gitu, jadi kayak bingung mau bereaksi gimana gitu ya. Ya udah nonton aja Devil on Top biar nggak penasaran. Yes. Tapi kalau mau kita kasih skor berapa nih? Aku kasih 3,5 MU per 10. 4 aja lah ya. Yes. Ada ciuman sih. Nah, iya, aku- lumayan menyelamatkan. Aku 3,5 untuk Cinta Laura dan Angga Yunanda. Kalau bisa Disney Hotstar rapat lagi deh sama MD Pictures gitu ya. Sebenarnya kalian ini mau bikin film apa buat Disney Hotstar gitu ya? Karena malu lah gitu. Sekarang streaming udah banyak gitu ya. Iya, iya. Dan banyak yang ngeluarin seri-seri film-film original yang Iya. kualitasnya emang niat Iya. gitu. Terus Disney Hotstar nerima aja gitu film-film kayak gini gitu, kayak cuman buat menu-menuhin ininya, library-nya Disney Hotstar gitu. Jadi kalau orang search film Indonesia, ya ini film-film kayak gini yang keluar gitu. Tapi ya udahlah ya, silakan nonton Devil on Top.
Kalau kalian ada waktu senggang banget sih, janganlah nyempet-nyempetin. Kasihan aku mah. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip lagi diskon gede-gedean. Oh iya, diskon. Silakan, murah banget guys. Murah Jadi banget, nggak ada guys. alasan buat kalian. Aduh kan mahal. Nggak, ini nggak mahal asli. Silakan ya, linknya ada di deskripsi dan Iya. ya udah sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.